Oke. Assalamualaikum, Buna. Waalaikumsalam, Bu Laila. Pun Bu, Ya, minta waktunya sebentar, bisa Pak? ya bisa Bu. Bagaimana Bu? Ada apa yang ingin disampaikan? Monggo. Begini Pak, sebenarnya saya itu ada permasalahan. Jadi Ya, tujuan saya ke sini itu pengen diskusi sama Bapak tentang permasalahan yang ada di kelas. ya. Permasalahan apa Bu? Tuh. Mungkin bisa saya bantu. Untuk anak-anak saya Pak di kelas 4 ada 4 anak. Kemarin waktu PTS kebetulan saya sekalian membuat asesmen diagnostik biar saya tahu kalau anak-anak saya ini materi dari saya atau enggak. Nah, saya buat seperti itu. Lah, ternyata ada 4 anak, Pak. Ini yang dalam mengikuti pelajaran dia itu selalu ketinggalan. Kalau dikasih materi atau keterangan seringnya ngalamun. Kalau enggak mainan sendiri. Seperti itu. Ya, Bu Laila sudah melakukan apa Bu? Dalam pembelajaran di kelas untuk anak-anak tersebut? Apakah sudah diberi treatment khusus atau belum Bu? Kalau saya selama ini ngajar itu untuk khususnya untuk 4 anak itu memang seringnya saya samaratakan sama anak-anak yang lain. Baik Oh, pemberian materi, perlakuan, itu saya samakan. Misalnya di kelas pembelajaran dengan membaca. Setelah itu mengerjakan tugas, ya sama ratakan. Semua membaca terus tak kasih tugas. Misal pakai video juga pernah, itu saya sama ratakan. Kalau kelompok pun saya sama ratakan. Mikir saya, 4 anak yang tertinggal ini kalau pakai kelompok gitu dia bisa gabung sama temannya, mikir saya gitu. oh. Kalau dari hasil asesmen diagnostik yang sudah Bu Laila tadi lakukan, kira-kira keempat anak ini masuk ke gaya belajar apa ya Bu ya? Kalau saya amati ya Pak, kemarin itu kan beberapa cara sudah tak coba, dari audio sudah, dari membaca juga sudah. Kayaknya dia itu ke kinestetik. Oh Nah, gitu. saya itu sebenarnya agak kesulitan kalau kinestetik itu harus diapakan gitu. Berarti Nah, hambatannya di itu ya Bu ya, di gaya belajar anak itu yang belum terdiferensiasikan. ya, ya, Jadi selama ini masih secara klasikal ya Bu ya, masih satu satu perlakuan yang sama. Berarti ya. hambatannya dalam mendiferensiasikan di pembelajaran di kelas ya Bu ya. Saya memang memang punya hambatan untuk itu karena satu, tempatnya itu tempat di kelas saya itu dengan jumlah anak yang banyak, tempatnya kurang memadai. Itu hambatan saya. Nah, saya kok jadi berpikir gini ya Pak ya. Kalau misalnya anak itu kan selama ini pengelompokannya secara acak, Ya, saya gabung ke anak yang lain. Kalau misalnya nanti pembelajaran diferensiasi itu kan beberapa
ngasih beberapa alternatif soal. Nah, seperti itu. Nanti mungkin akan saya coba gini ya Pak ya. Anak itu saya sendirikan, tak kasih soal sendiri, sehingga saya itu bisa benar-benar memantau dan dia itu bisa mengikuti ketertinggalannya dari teman-teman yang lain. Iya, begitu Apa bagus seperti Pak. itu ya mungkin Ya, Pak ya? karena anak-anak kinestetik itu memang tidak bisa dalam tanda kutip berbaur dengan teman yang berbeda frekuensi, Bu. Karena saya pernah menjumpai anak-anak tersebut umumnya sama-sama dengan yang setipe. Oh, gitu ya Pak ya. Ya, Jadi berarti mungkin nanti memang dicoba gitu ya, Bu ya. Nanti memang kira-kira nanti kalau eh, selain dikelompokkan jadi satu kelompok yang sama dalam pembelajaran, mungkin materinya atau medianya bagaimana, Bu? kalau media itu ada Pak, media ada. Jadi tinggal saya tuh membedakan tipe soalnya aja. Gitu. Yang belum saya lakukan itu. Kemungkinan nanti semoga saja bisa lah. Ini rencana saya ke depan biar anak itu benar-benar bisa mencapai ketertinggalannya teman-teman yang lain. Saya bedakan materinya, saya bedakan tipe soalnya. Kalau misalnya anak-anak yang sudah bisa, tipe soalnya soal yang agak sulit seperti itu. Jadi untuk anak-anak ini tipe soalnya mudah dipahami tapi mencakup semua materi. Rencana saya akan seperti itu Pak. Dan doanya ya Pak ya, semoga ini bisa saya lakukan. Betul. Kemudian untuk jangka waktunya, Bu, dalam jenengan jadi mengelompokkan dan memberikan materi yang berbeda, itu kira-kira hanya untuk 1 minggu ini atau seterusnya? Akan saya usahakan seterusnya Pak. Karena saya kasihan juga sama anaknya. Ini mumpung ini baru PTS. Setelah PTS kan masih ada jangka waktu panjang itu. Sampai nanti dia harapan yang tidak ada beban. Dan dia benar-benar menguasai materi yang sudah diajarkan di kelas 4. Itu harapan saya seperti itu Pak. Kira-kira ada hambatan lagi deh, Bu, kalau jenengan melakukan rencana tadi? Saya itu butuh teman Pak sebenarnya. Kalau mungkin boleh, saya minta izin Bapak Kepala Sekolah untuk salah satu guru piket ataupun salah satu guru mapel di kelas saya yang bisa saya ajak kolaborasi. Tentunya nanti ya sedikit merubah jadwal. Kalau diizinkan Bapak, akan saya lakukan seperti itu. Ya, nanti dengan guru yang kosong gitu ya, Bu ya. Ya. Kalau ada waktu luang, nanti Ya. bisa membantu jenengan. Gitu. Iya. Diizinkan Pak ya? Iya, diizinkan. Kemudian tindak lanjutnya, Bu, setelah tadi Ibu Laila melaksanakan ini. Ya, nanti akan saya pantau Pak. Semoga saja dengan adanya guru partner yang bisa membantu saya, akan saya pantau keempat anak ini. Nanti kalau sudah kira-kira paling tidak di akhir semester ini sudah ada perubahan, saya lanjutkan usaha saya dan saya akan selalu lapor ke Bapak. Gitu ya. Bagus, Bu. Semoga rencana dari Bu Laila dapat berjalan dengan baik dan hambatan-hambatan yang ada dapat diselesaikan dengan lancar. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Saya pamit dulu ngajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu Laila. Ada waktu sebentar, betul? Ye, monggo Pak Yunas sini duduk dulu sini. Kebetulan saya ada waktu kosong ini ada 2 jam pelajaran. Gimana? Gini loh Bu, saya punya satu murid di kelas saya, itu dia selalu menyendiri terus, tidak mau bergaul dengan teman-temannya. Padahal saya sudah memotivasi dia, memberikan teman-temannya itu pengertian kalau di kelas, di jam istirahat itu saya suruh nemenin, tapi anak tersebut selalu menolak, selalu menyendiri terus, tidak mau keluar kelas. Ini ceritanya curhat. Ya, gitu. Mungkin Bu Laila bisa memberikan ya. Jadi tujuan Bapak ke sini tadi mau menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya. Dan itu ternyata di kelas Bapak ada yang bermasalah tentang sosialisasi, begitu Pak? Iya, betul sekali Bu. Nah, kira-kira yang pengen jenengan itu pengen anaknya gimana sih? Kalau saya Bu, minimal anak tersebut itu dalam pembelajaran di kelas itu mau berkumpul sama temennya Bu. Karena kemarin saya bagi kelompok, itu anak tersebut selalu menyendiri. Jadi betul dia dalam satu kelompok itu, tapi dia tidak mau bekerja sama Bu. Apakah gara-gara kelompoknya mungkin tidak sesuai dengan dia atau bagaimana itu ya? Gitu. Jadi sudah ya, berarti sudah pernah ya, jenengan sudah pernah ngasih kegiatan yang membuat anak itu bisa berbaur. Tadi kan tujuannya jenengan anak itu bisa berbaur dengan temannya. Ya, betul. Juga sudah melakukan usaha Ya. berkelompok biar dia berbaur gitu ya. Tapi belum berhasil ya? Iya Bu, belum berhasil. Ada nggak cara lain yang mungkin jenengan bisa lakukan? Mungkin itu belum saya lakukan memang Bu. Karena selama ini kan kelompok yang saya buat itu kan agak banyak, jadi ada 4-5 orang. Ya. Apa mungkin karena dia tipenya introvert, jadi kalau temennya banyak-banyak itu malah dia jadi minder. Lah terus yang mau jenengan lakukan apa? Ya, rencana saya ini saya bagi kelompoknya itu 2-2 Bu. Jadi saya suruh milih dulu teman yang cocok sama dia. Ya. Jadi mungkin dari situ dia mau berbaur dengan minimal dengan teman dekatnya lah Bu ya. Dia punya teman dekat gitu. Karena selama ini saya pantau kan belum punya teman dekat. Lah kira-kira kalau itu jenengan lakukan ada hambatannya nggak? Misalnya anak-anak itu yang lain pada iri. Itu. Ya. Awalnya saya berpikir seperti itu Bu. Cuman nanti saya kalau dalam membagi kelompok itu saya memberikan motivasi, memberikan penjelasan dulu kepada teman-teman yang lain. Mungkin saya rasa teman-temannya yang lain tahu, karena alhamdulillah di kelas saya anaknya itu baik-baik Bu. Oke, berarti udah ada solusi ya. Ya. Kalau tiba-tiba ada anak-anak yang, iku kok mana sih kalau ikut terus, kalau enggak itu kok sama itu aku kok enggak. Nah, sebenarnya sudah punya solusi ya. Ya, betul, sudah punya solusi. Jadi nanti saya berikan pengertian kepada teman-temannya yang lain. Oke. Nah, dalam melaksanakan itu Pak, jenengan butuh teman apa bisa sendiri? Ya, kalau dalam melaksanakan itu tentu saya tidak bisa sendiri Bu, karena di kelas saya itu juga ada pelajaran yang diambil oleh guru lain.
yaitu guru PJOK dan guru PAI. Kalau ini saya terapkan di pelajaran-pelajaran saya saja, sedangkan di pelajaran yang lain tidak dilaksanakan, nanti saya takutnya berubah lagi Bu, anak tersebut tidak mau kumpul lagi sama temannya. Jadi saya nanti butuh bantuan dengan guru PJOK dan guru PAI yang mengaku di kelas saya agar sinkron begitu Bu. Oke, gitu ya. Bagus sih. Jadi berkelanjutan memproses anak itu biar jadi membaur dengan yang lain, tidak hanya di pelajaran jenengan saja, tapi bisa di pelajaran yang lain. Bagus Pak, bagus. Nah, seperti ini, cara jenengan ini mau jenengan lakukan sampai kapan? Ini minimal saya lakukan, saya 1 bulan dulu. Jadi saya evaluasi setelah anak ini memang mau berbaur dengan satu temannya itu, nanti saya akan coba lagi dengan kelompok yang lebih besar, 3 orang atau 4 orang, hingga akhirnya anak tersebut mau berbaur dengan semua teman di kelas, seperti itu. Karena anak tersebut sebenarnya secara akademik sangat bagus, namun di situ dalam sosialnya itu agak kurang. Jadi saya kasihan kalau seperti itu. Oh ya, ya saya harap Bapak kalau misalnya sudah berkomitmen seperti itu benar-benar dilaksanakan ya Pak ya. Nanti kita lihat hasil anak itu. Kalau misalnya bagus, suatu saat ada anak yang bermasalah sama, seperti itu bisa diterapkan. Oke. Ya harapan saya juga seperti itu Bu. Mohon dukungannya Bu. Ya, nanti kalau misalnya ada butuh bantuan, saya siap bantu. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama Pak. Udah selesai ya? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini kita langsung